Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahathir Ahmad Agil dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 Fakultas Syariah IAIN Manado. Saya akan membawakan materi dari mata kuliah Fikih Muamalah tentang jenis dan macam-macam akad. Kita masuk dalam pembahasan pengertian akad secara khusus yang diterima oleh banyak pakar fikih dalam pertalian ijab yang disampaikan salah satu pihak yang mengadakan kontrak dengan qabul yang disampaikan pihak lain dengan cara yang menimbulkan pengaruh pada objek kontrak. Sementara kontrak merupakan pertalian antara dua pihak yang timbul karena kesesuaian kehendak keduanya. Ijab dan qabul yang dilakukan oleh setiap pihak yang berkontrak merupakan wujud dari kesesuaian kehendak antara keduanya. Terjadinya ijab dan qabul mempengaruhi status objek dan kontrak. Setiap transaksi yang terjadi antara para pihak selalu melibatkan kontrak antara keduanya, walaupun perbedaan antara keduanya bisa dijelaskan, tetapi hakikatnya kedua-duanya senantiasa tidak bisa dipisahkan. Sebuah transaksi akan menjadi sah apabila syarat dan rukun kontrak telah dipenuhi oleh pihak. Kita masuk ke dalam jenis dan macam-macam akad. Yang pertama adalah akad tabaru. Akad tabaru ini terbagi dalam 3 jenis transaksi. Yang pertama ini adalah transaksi meminjamkan uang. Transaksi meminjamkan uang ini ada terbagi 3 juga. Yang pertama qard, yang kedua arran, yang ketiga al-hawalah. Qard merupakan perjanjian pinjam meminjam uang atau barang yang dilakukan tanpa ada tujuan keuntungan. Namun dari pihak bank sebagai pemberi pinjaman dapat meminta pengganti biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kontrak qard. Yang kedua adalah arran, dalam menahan salah satu harta pemilik atau peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuannya untuk menjamin pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang dijadikan jaminan adalah kontrak, harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, milik nasabah yang bersangkutan. Yang kedua, memiliki ukuran, sifat, dan nilai yang jelas sesuai dengan real pasar. Dan yang ketiga, dapat dikuasai oleh bank namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Yang ketiga dalam transaksi meminjamkan uang adalah al-hawalah. Al-hawalah ini adalah pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari muhil, orang yang berhutang, menjadi tanggung jawab muhal alai, atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Kita masuk dalam transaksi meminjamkan jasa.
Di dalam transaksi meminjamkan dasa ini terbagi menjadi 3. Yang pertama wadiah, yang kedua wakalah, yang ketiga kafalah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan. Prinsip wadiah adalah di mana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, di mana penitip dapat dikenakan biaya penitipan berdasarkan kewenangan yang diberikan. Maka wadiah dibedakan menjadi wadiah yadamana, yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana atau barang titipan untuk digunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dan diambil setiap saat diperlukan. Sedangkan di sisi lain ada wadiah amanah, yaitu tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang atau dana yang dititipkan. Yang kedua adalah wakalah. Wakalah yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua sebagai wakil untuk urusan tertentu, dan pihak kedua mendapatkan imbalan berupa komisi. Yang ketiga adalah kafalah. Kafalah yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan, yaitu pihak pertama menerima imbalan berupa komisi begitu. Kita masuk kepada yang ketiga, transaksi memberikan sesuatu, yaitu transaksi pemberian sesuatu di mana pihak yang memberi tidak mengharapkan sesuatu tersebut dikembalikan kepadanya. Contoh seperti infak, sedekah, wakaf, hadiah, dan hibah. Kita masuk kepada akad tijari. Akad tijari ini terbagi dalam 2 golongan. Yang pertama adalah akad yang secara alamiah dapat dipastikan, yakni segala jenis akad, transaksi, bisnis di mana cara pembayarannya meliputi nilai nominal yang akan dibayar dan jangka waktu pembayaran sudah diketahui secara pasti di awal perjanjian. Bentuk akadnya adalah yang pertama murabbahah, yang kedua salam, yang ketiga istisna, yang keempat ijarah, yang kelima ijarah muntahiyah bitamlik. Murabbahah yang pertama tadi murabbahah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Yang kedua adalah salam. Salam adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Yang ketiga adalah istisna. Istisna ini adalah jual beli barang dalam bentuk pemesanan, pembuatan barang dengan kriteria
dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai kesepakatan. Yang keempat adalah ijarah. Ijarah ini merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Yang kelima adalah ijarah muntahiyah bitamlik, yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilik pada akhir masa sewa. Kita masuk kepada bagian yang kedua dalam akad tijari. Yang kedua adalah akad yang secara alamiah tidak dipastikan, yakni segala jenis akad transaksi bisnis di mana awal perjanjian belum dapat dipastikan hasilnya. Para pihak yang berakad di awal perjanjian hanya menyepakati nisbah atau besaran persentase bagi hasil untuk masing-masing pihak dari hasil yang akan diperoleh. Bentuk akadnya meliputi dua akad. Yang pertama adalah musyarakah, yang kedua adalah mudarabah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak bersama-sama berkontribusi dalam dana dan pekerjaan sesuai kesepakatan bersama. Yang kedua adalah mudarabah. Mudarabah ini merupakan akad kerjasama usaha antar sahibul mal, pemilik dana, dengan mudarib, pengelola dana, melalui nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh pemilik usaha, kecuali adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana. Jadi kesimpulannya di sini ialah akad ialah pertalian ijab, ungkapan tawaran di suatu pihak yang mengadakan kontrak, dengan kabul, ungkapan penerimaan oleh pihak lain yang memberikan pengaruh pada semua kontrak. Orang yang melakukan akad cakap bertindak atau ahli. Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di pengimpuan, dan karena boros. Yang kedua, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Yang ketiga, akad itu diizinkan oleh syara dan dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan akid yang memiliki barang. Sekian pembahasan yang bisa saya berikan. Untuk dosen mata kuliah Fikih Muamalah Bapak Adriandi Kasim, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada
salah kata mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.